Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyida Aminisuci, NIM 05393818 dari UT Jakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengerjakan tugas 2 pemrograman web dengan mengimplementasikan Vue.js via CDN. Berikut adalah soal tugas 2 pemrograman berbasis web, yakni kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Kemudian, pada tugas kedua ini, kita akan membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan. Kemudian, data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tetapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Kemudian halamannya ada stok bahan ajar dan juga ada halaman tracking delivery order. Oke, ini adalah PPT yang saya buat. Lalu di dalam PPT ini akan ada teknologi dan tools yang saya gunakan, struktur folder proyek, penggunaan data binding dan direktif untuk list rendering, kemudian penggunaan conditional, penggunaan property, berisi compute ataupun methods, kemudian watchers, formulir input dan validasi input, dan juga nanti akan ada simulasi website yang telah saya buat. Berikut adalah teknologi dan tools yang saya gunakan. Kemudian untuk arsitektur dan struktur proyek, saya mengorganisasi file HTML seperti index.html, stock.html, dan tracking.html di dalam folder yang terpisah. Kemudian setiap halaman memiliki file Vue.js yang terpisah seperti stock app.js dan juga tracking app.js untuk mengelola logika dari masing-masing halaman stok dan juga tracking. Kemudian untuk stylenya di sini saya menggunakan folder terpisah juga di dalam folder CSS berisi style.css. Kemudian ada penggunaan data binding dan direktif. Di Vue.js itu kita dapat menggunakan data binding dan direktif untuk mengikat data ke elemen-elemen HTML dengan mudah. Di proyek ini saya menggunakan beberapa teknik seperti mustache, yang mana mustache ini digunakan untuk menampilkan data dinamis di elemen HTML. Contohnya seperti ini di data.expedisi. Kemudian juga ada direktif. Direktif ini di sini saya menggunakan vModel untuk data binding dua arah. Contohnya seperti berikut. vModel untuk form data.code dan juga v-for untuk rendering list, di mana nanti akan menampilkan list-list dari filter stock. Di sini ada penggunaan conditional seperti if, else, dan juga else if yang digunakan untuk merender elemen berdasarkan kondisi. Misalnya di sini untuk menampilkan formulir tambah atau edit dan juga menampilkan status stok. Misalnya contohnya seperti ini. Untuk menampilkan page dengan status kosong, nah jika stok kosong kita akan menampilkan badge berwarna merah. Di sini class-nya badge red. Kemudian untuk itemnya bernilai 0 dan juga di sini ada stok menipis. Di sini saya menggunakan badge orange. Kemudian juga ada else. Nah, else if ini selain dari dua di atas artinya aman. Di sini saya menggunakan class badge green.
Nah, kemudian ada penggunaan properti yaitu compute ataupun methods. Nah, dengan menggunakan compute properties, kita dapat membuat properti yang dihitung secara otomatis berdasarkan data yang ada. Contohnya filter stock. Itu digunakan untuk menyaring dan mengurutkan stok berdasarkan kategori dan juga status. Lalu juga ada methods. Methods di sini contohnya saya menggunakan getPage class itu untuk menentukan kelas CSS page berdasarkan kategori bahan ajar seperti praktikum, nanti badge-nya berwarna purple atau ungu, kemudian MK wajib berwarna biru, dan juga yellow berwarna untuk kategori badge-nya berwarna yellow dan lainnya. Kemudian VJS juga mendukung Watchers. Watchers ini untuk memantau perubahan data. Di dalam proyek ini saya menggunakan dua watchers. Yang pertama filter UPBJJ yang akan membantu perubahan pada filter UPBJJ dan mereset kategori jika UPBJJ yang dipilih tidak tersedia untuk kategori tertentu. Kemudian watcher kedua ada filter stock, di mana fungsinya untuk memantau perubahan pada daftar stok dan memberikan peringatan jika ada stok yang menipis. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah formulir input dan juga validasi input. Untuk input formulir, saya menggunakan vModel untuk mengikat data dengan elemen form. Ini berikut. Setiap input di dalam form seperti kode, kemudian judul, kategori, dan lain-lainnya diikat dengan data dalam objek form data. Ini. Maaf. Nah, kemudian saya juga menerapkan validasi input di metode validate form, di mana kita bisa memeriksa apakah semua field wajib telah diisi sebelum form tersebut dapat disubmit. Itu artinya untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan telah lengkap dan valid. Maka dari itu di sini saya memberikan required, tanda required berwarna bintang merah seperti ini. Kemudian di dalam project ini saya juga membuat filter dan juga sortir untuk membantu menemukan data dengan cepat. Lalu di sini ada page yang sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Ada kategori dan juga status dengan batch yang berbeda. Oke. Kita coba untuk simulasi website. Nah, ini merupakan kode yang telah saya buat di dalam VS Code yang seperti yang saya jelaskan. Kemudian saya akan run kode ini. Nah, berikut adalah tampilan website yang telah saya buat untuk sistem informasi tiras dan transaksi bahan ajar. Di sini ada dua menu, yakni stok bahan ajar dan juga tracking delivery order. Oke. Untuk stok bahan ajar ada filter dan sort. Kita bisa menambahkan filter, juga kategori. Nah, seperti ini. Apabila kita reset, nah akan muncul seperti ini. Kemudian jika kita hanya menampilkan filter dengan stok menipis atau kosong, akan muncul juga. Lalu kita coba tambah daftar bahan ajar. Contohnya adalah di sini.
datanya berhasil ditambahkan, nah maka akan muncul baris baru. Nah kemudian jika kita edit untuk stoknya, misalkan stoknya hanya 10 gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Stok per safety. Lalu ada tracking DO. Nah, tracking DO ini untuk dari very order nanti ada tampilannya seperti ini, ada ekspedisi, tanggal kirim, paket, kemudian totalnya, dan juga riwayat perjalanan dan statusnya. Kemudian kita buat DO baru, misalkan nomor DO. Nah karena di tugasnya nomor DO itu akan di generate otomatis, karena ini nomor DO yang kedua, maka DO 2005-0002. Kemudian masukkan NIM, ekspedisinya Express, paketnya nah kemudian apabila pesanan telah dibuat, maka statusnya akan berubah menjadi menunggu penjemputan. Kemudian kita kembali ke home. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan penerapan kode yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.